Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi ion dan senyawa kompleks. Kelompok ini beranggotakan Abdul Hamid absen 1, Anisha Syafa Zahira absen 4, Muhammad Aulia Rahman absen 21, Rahmadini Eka Berliana absen 27, dan Revando Yugo absen 28. Pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang struktur ion kompleks. Penyusun ion kompleks yaitu kation logam transisi sebagai atom pusat, molekul atau anion yang memiliki PIB sebagai ligan. Reaksi pembentukan ion kompleks termasuk sebagai reaksi asam basa Lewis. Kation logam transisi bertindak sebagai asam Lewis, sementara ligannya bertindak sebagai basa Lewis. Ikatan yang terbentuk merupakan ikatan koordinasi. Banyaknya jumlah ikatan koordinasi dinyatakan sebagai bilangan koordinasi. Atom pusat adalah kation logam yang menjadi pusat ikatan ion kompleks. Yang kedua, ligan. Ligan adalah molekul netral atau gugus fungsi atau anion yang berikatan kovalen koordinasi dengan atom pusat. Yang ketiga yaitu bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi adalah jumlah ligan yang diikat oleh atom pusat. Yang keempat yaitu muatan ion kompleks. Muatan ion kompleks adalah jumlah bilox atom pusat dan ligannya. Dan selanjutnya yaitu masuk ke contoh soal. Tentukan muatan bilangan koordinasi dan rumus ion kompleks yang tersusun dari atom pusat Cu2+ dan 4 buah ligan H2O. Jawabannya yaitu bilangan koordinasi Cu sama dengan 4, muatan ion kompleks sama dengan 2 plus 4, O sama dengan plus 2. Rumus ion kompleks adalah CuH2O 4 kali 2+, yaitu tetra aquo tembaga 2. Saya akan menjelaskan tentang hibridisasi. Hibridisasi adalah penggabungan orbital dari jenis dan tingkat energi yang berbeda agar menjadi sama. Bentuk geometri ion kompleks ditentukan oleh hibridisasi yang terjadi pada setiap ion kompleks. Hibridisasi juga dipengaruhi oleh kekuatan medan ligan, di mana setiap ligan mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Keberadaan ligan sangat berpengaruh untuk geometri suatu senyawa. Ligan adalah molekul sederhana dalam senyawa kompleks, bertindak sebagai pendonor pasangan elektron. Ligan dibagi menjadi dua, yaitu ligan kuat dan ligan lemah. Ligan kuat bisa mendesak elektron dari ion pusat menjadi berpasangan, sedangkan ligan lemah tidak bisa mendesak elektron dari ion pusat menjadi berpasangan. Urutan dari ligan ada ditampilkan di sini, kekuatan ligan. Selanjutnya, contoh soal. Hibridisasi dipengaruhi oleh kekuatan medan ligan, di mana setiap ligan mempunyai kekuatan yang berbeda. Berikut ini yang merupakan ligan lemah adalah A. NH3, B. Cn, C. Co, D. H2O, E. NO2. Jawabannya yaitu D. NO2. Maksudnya D. H2O. Bisa dilihat pada urutan kekuatan ligan tersebut. Saya Anisha Syafa Zahira absen 4 akan menjelaskan tentang struktur geometri senyawa kompleks. Jika bilangan koordinasinya adalah 2, maka bentuk geometrinya adalah linear. Salah satu contohnya adalah AgNH3 2 kali plus. Jika bilangan koordinasinya 3, bentuknya adalah segitiga datar. Contohnya HgCl3-. Jika bilangan koordinasinya 4, ada dua kemungkinan, yaitu tetrahedral dan bujur sangkar. Tetrahedral contohnya FeCl4 2- dan bujur sangkar contohnya NiCN4 kali 2-. Jika 5, bentuk geometrinya adalah trigonal bipiramida. Contohnya adalah CuCl5 3-. Dan yang terakhir, jika bilangan koordinasinya adalah 6, bentuk geometrinya adalah oktahedral. Salah satu contohnya adalah CoF6 3-. Selanjutnya adalah contoh soal. Dari proses hibridisasi ion kompleks NiCl4 2- didapat bentuk atau geometri A. linear, B. tetrahedral, C. oktahedral, D. trigonal bipiramida, dan E. segitiga datar. Berikutnya adalah pembahasan.
Kloro atau Cl dari senyawa NiCl42- adalah ligan lemah. Jika ligan lemah, ligan ini tidak bisa mendesak elektron dari Ni untuk berpasangan. Ion pusat adalah Ni, muatannya 2+. Jadi konfigurasi elektronnya 4s kosong, 3d-nya 8. Ingat, elektron harus dilepas dari subkulit yang jumlah orbitalnya paling sedikit. Subkulit 4s kosong, subkulit 3d berisi 8 elektron. Karena Cl adalah ligan lemah, ligan kloro tidak bisa mendesak elektron untuk berpasangan. Jadi dia akan menempati orbital D dan nanti ada 4 pasang elektron yang diikatkan di orbital Ni yang masih kosong. Elektron dari ligan akan menempati orbital S dan 3 orbital P, totalnya 4 pasang. Jadi tipe hibridisasinya adalah sp3. Bentuk geometrinya adalah tetrahedral seperti dapat dilihat di gambar. Yang selanjutnya yaitu ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang terbentuk dari kation logam yang berikatan dengan anion atau molekul netral lain. Aturan penamaan ion kompleks. Yang pertama, nama ion kompleks terdiri atas nama ligan, lalu nama ion pusat ditulis dalam satu kata. Yang kedua yaitu ketentuan nama ligan. Yang pertama, di depan nama ligan ditambahkan indeks seperti mono, di, tri, teta, dan seterusnya sesuai jumlah ligan. Yang kedua yaitu jika jumlah ligan kurang dari 1, maka urutan penulisannya berdasarkan abjad dalam bahasa Inggris sebelum diberi indeks. Yang ketiga yaitu ketentuan nama atom pusat. Yang pertama, jika ion kompleks positif, maka nama ion pusat adalah nama biasa dari logam. Yang kedua, jika ion kompleks negatif, maka nama ion pusat adalah nama latinnya diberi akhiran -at. Yang kedua, kita masuk ke contoh. Yang pertama, ion kompleks berupa kation, yaitu CONH3 6 kali Cl3, dibaca heksa amin kobalt 3 klorida. Yang kedua yaitu ion kompleks yang netral, PtNH3 2 kali Cl4, dibaca iamin tetrakloroplatina 4. Yang ketiga yaitu ion kompleks berupa anion, PtCl6 2-, dibaca ion heksakloroplatina 4. Kita lanjut ke soal yang pertama yaitu apa nama senyawa ini? K2NiCN4. Ion kompleks berupa anion bermuatan 2- dengan mengikuti aturan. Kation ditulis terlebih dahulu kemudian anion kompleks. Menurut aturan, anion ditambah akhiran -at sehingga ditulis sebagai nikelat. Penulisan ligan mengikuti aturan di atas menjadi tetrasiano. Dengan demikian, nama senyawa kompleks ditulis sebagai kalium tetrasianonik tetrasianonikelat 2. Yang selanjutnya adalah teori medan kristal atau crystal field theory disingkat CFT. Adalah sebuah model yang menjelaskan struktur elektronik dari senyawa logam transisi yang semuanya dikategorikan sebagai kompleks koordinasi. CFT berhasil menjelaskan beberapa sifat-sifat magnetik, warna, entalpi hidrasi, dan struktur spinal senyawa kompleks dari logam transisi. Tetapi ia tidak ditujukan untuk menjelaskan ikatan kimia. CFT dikembangkan oleh fisikawan yang bernama Hans Bethe dan Johannes Hansbroek van Vleck pada tahun 1930-an. CFT pada akhirnya digabungkan dengan teori orbital molekul, membentuk teori medan ligan yang lebih akurat dan menjelaskan proses ikatan kimia pada senyawa kompleks logam transisi. Terdapat diagram pemisahan medan kristal, yaitu pertama ada oktahedral, bipiramida pentagonal, antiprismatik persegi, datar persegi, piramida persegi, tetrahedral, dan juga bipiramida segitiga. Contoh soal dari teori medan kristal adalah sebutkan beberapa sifat dari kemagnetan. Yang pertama ada diamagnetik, yaitu jika semua elektron berpasangan, maka ditolak amat lemah oleh medan magnet. Yang kedua ada paramagnetik,
yaitu jika ada elektron yang tak berpasangan, maka akan ditarik oleh medan magnet. Yang ketiga ada ferromagnetik, yaitu pada Fe, Co, dan Ni, akan ditarik sangat kuat oleh medan magnet. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isomeri dalam senyawa kompleks. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama, akan tetapi memiliki penataan struktur yang berbeda. Tak hanya dalam senyawa-senyawa organik, senyawa kompleks juga mengalami isomerisasi. Jenis isomer yang paling penting dan paling sering teramati dan yang akan saya bahas kali ini adalah isomer geometris dan isomer optis. Yang pertama, isomer geometris. Isomer geometris atau yang kadang juga disebut isomer cis-trans disebabkan oleh perbedaan letak atom atau gugus atom dalam ruang. Pada senyawa kompleks, isomer semacam ini terjadi pada kompleks dengan struktur dua macam ligan. Substituen dapat berada pada posisi bersebelahan atau berseberangan satu sama lain. Jika gugus substituen atau ligan bersebelahan, maka isomer tersebut merupakan isomer cis. Sebaliknya, jika substituen berseberangan atau ligan berseberangan satu sama lain, isomer yang terjadi merupakan isomer trans. Contoh isomeri geometris pada segi 4 planar seperti pada kompleks PTNH32 kali Cl2. Pada gambar sebelah kiri merupakan isomer cis karena ligan-ligan saling bersebelahan, sedangkan pada gambar sebelah kanan merupakan isomer trans karena ligan-ligan saling berseberangan. Isomer geometris juga dapat terjadi pada kompleks oktahedral seperti pada kompleks CrNH34 kali Cl2+. Pada gambar sebelah kiri merupakan isomer cis karena ligan yang pada kompleks oktahedral yang kita perhatikan hanya ligan yang berjumlah 2 saja, yakni Cl pada kasus ini. Cl di sini pada gambar sebelah kiri letaknya bersebelahan, jadi bisa dikatakan isomer trans. Untuk yang sebelah kanan, Cl-nya yang berjumlah 2 ini letaknya berseberangan sehingga disebut isomer trans. Yang kiri cis, yang kanan trans. Selanjutnya adalah isomer optis. Isomer optis adalah isomer yang dicirikan dari perbedaan arah pemutaran bidang polarisasi cahaya. Senyawa yang dapat memutar bidang polarisasi cahaya dikatakan sebagai senyawa optis aktif. Isomer yang dapat memutar bidang polarisasi cahaya ke arah kanan disebut dekstro. Sebaliknya, isomer dari senyawa yang sama dan memutar bidang polarisasi ke arah kiri disebut levo. Pada senyawa kompleks, isomer optik umum dijumpai dalam kompleks oktahedral yang melibatkan gugus bidentat dan memiliki isomer cis dan trans. Isomer cis dari kompleks semacam ini tidak memiliki bidang simetri sehingga akan memiliki isomer optis. Contoh pada kompleks COEN2Cl2+ yang memiliki bentuk isomer geometris cis dan trans, bentuk isomer cis sendiri dari kompleks tersebut aktif secara optis dan memiliki isomer dekstro dan levo seperti pada gambar. Intinya, jika suatu kompleks ini direfleksikan atau dicerminkan kemudian ditumpuk lagi, maka tidak akan saling bertumpukan. Seperti Cl ini yang awalnya ada di sebelah kanan maka akan pindah ke sebelah kiri, dan jika ditumpukkan Cl tidak akan bertemu dengan Cl lagi. Seperti itu. Untuk contoh soal, gambarkanlah isomer geometris cis trans dari kompleks CONH34 kali Cn2. Caranya kita tinggal menggambarkan struktur geometrinya. Ini pada kompleks ini berbentuk oktahedral. Dan pada oktahedral yang kita perhatikan cis transnya itu ligan yang berjumlah 2, yakni pada kompleks ini yaitu Cn. Untuk yang trans, Cn-nya kita buat saling berseberangan seperti ini. Untuk yang cis kita buat bersebelahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat ion kompleks. Ion kompleks memiliki beberapa sifat. Yang pertama, ion kompleks memiliki sifat magnetik. Sifat magnetik ini disebabkan adanya subkuli D yang tidak terisi penuh pada ion pusatnya. Kemudian, ion kompleks yang memiliki elektron yang tidak berpasangan pada diagram pemisahannya bersifat paramagnetik dan dapat ditarik oleh medan magnet. Kemudian yang terakhir, ion kompleks yang memiliki elektron berpasangan pada diagram pemisahannya bersifat diamagnetik dan dapat dipisahkan oleh medan magnet.
atau ditolak oleh medan magnet. Kemudian contoh soalnya, yaitu sifat magnetik senyawa kompleks disebabkan oleh A. Subkulit D yang terisi penuh pada diagram ligannya, B. Subkulit S yang terisi penuh pada ion pusatnya, C. Subkulit D yang tidak terisi penuh pada ion pusatnya, D. Elektron yang berpasangan, E. Elektron yang tidak berpasangan. Jawabannya benar yaitu yang C. Subkulit D yang tidak terisi penuh pada ion pusatnya. Yang terakhir ada aplikasi senyawa dan ion kompleks. Pada bidang kesehatan, senyawa kompleks gadolinium atau GDD-TPA sebagai senyawa untuk diagnosa penyakit. Pada bidang farmasi, sintetis senyawa kompleks besi tua dengan ligan dan turunan PEN seperti DMP, TMP, DIP sebagai kandidat senyawa obat pada terapi kanker atau tumor. Pada bidang lingkungan, biosintetis asam oksalat oleh jamur pembusuk coklat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan jamur untuk meminimalisir dalam degradasi polutan. Contoh soal pada aplikasi senyawa dan ion kompleks adalah apa keuntungan dari terapi kelasi. Keuntungannya yaitu memperbaiki fungsi organ tubuh secara alamiah, memperbaiki aliran darah, memperbaiki organ secara menyeluruh, vitalitas setelah kelasi meningkat, dan biaya lebih murah daripada melakukan operasi. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.